Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rimamu. Mantap. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, semangat Roh Kudus akan terus bersama dengan kita dalam menjalankan kehidupan ini, menjalankan dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang akan terus mengurapi pemberitaan firman yang akan kami sampaikan. Dan umat-Mu dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka satu demi satu. Usaha pekerja mereka, keluar masuk mereka diberkati semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi tadi saya tidak siaran karena mempersiapkan khotbah, dan kemarin saya bekerja seharian sampai ya semuanya harus ada. Kadangkala kita bisa mengerjakan, ada kadangkala kita tidak bisa mengerjakan. Ada waktu untuk to be silent, ada waktu untuk to speak, ya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktunya untuk berdiam diri. Haleluya. Tapi saya mengucapkan sekali lagi selamat sore bagi kita, sehingga Tuhan memberkati kita. Saya akan membacakan firman Allah yang terdapat dalam Ulangan 18 ayat yang ke-10 dan sampai 12. Di antaramu janganlah dapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan-Mu. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah akibat melakukan okultisme untuk diri sendiri. Ini akan beberapa seri mungkin akan saya bawakan, karena ini penting. Saya menganggap ini penting karena saya pernah terlibat di dalamnya. Akibatnya bagi saya dan bagi yang melakukan, terutama saya mau katakan yang terdekat dengan saya lah, ya, adik saya, kakak saya, yang di atas saya dan di bawah saya. Nah, saya mau katakan ini karena ada banyak orang seolah-olah nyaman-nyaman saja ketika mereka melakukan hal itu. Tapi firman Allah katakan bahwa adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan, atau hidup kita secara pribadi akan menjadi najis di hadapan Tuhan. Tentu kalau kita menjadi najis di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kita tidak dapat belas kasihannya, kita tidak dapat perlindungannya, kita tidak dapat rahmatnya, kita tidak dapat segala sesuatu yang indah yang datangnya dari Tuhan, yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kalau kenajisan menjadi bagian kehidupan kita. Saya tidak akan panjang-panjang karena ada
Makanya saya menambah poin, biasanya 3 poin, ini 5 poin, karena ini 5 poin saja itu sudah cukup berapa seri yang harus saya katakan. Karena mengingat di masa lampau dan saya melihat di masa kini juga yang bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam okultisme itu kan paham yang menganut keyakinan, kepercayaan pada kekuasaan atau kekuatan dunia kegelapan atau roh-roh jahat dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang terlibat dalam okultisme untuk cari ilmu kebal atau cari pesugihan atau cari apalah namanya, ya, dengan tujuan masing-masing. Dan ini perlu dibongkar karena ketika seseorang tidak tahu, mungkin dia merasa ini nggak apa-apa, biasa hidup mengalami kalaupun sakit ya sudah biasa, ataupun menderita atau sudah biasa. Tetapi dia lupa bahwa ketika Anda melakukan itu ada hal-hal yang mengakibatkan kita, hal-hal ini akan terjadi secara otomatis bagi pribadi-pribadi yang menganut atau melakukan okultisme ini. Dan itu sebabnya saya ingin membongkarnya supaya dalam beberapa seri ke depan Anda bisa mengerti bahwa tidak baik untuk melakukan okultisme. Jadi yang kedua dikatakan oleh firman Allah, saya tidak akan bacakan firmannya, menjadi satu ayat saja. Menjadi penjina, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, ya. Itu adalah zina. Itu harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya dari mereka turun-temurun. Imamat 17 ayat 17. Jadi kan Alkitab mengatakan tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada jin-jin atau jin baik kah itu, jin jahat kah itu, jin bencong kah itu, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mempersembahkan itu kepada mereka. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada mereka, kita penjina. Artinya bahwa kita telah menduakan Allah, kita selingkuh dengan setan, dengan jin-jin ini, dan kita terpisah dari Tuhan. Dan ini bukan hanya sementara, dikatakan ketetapan untuk selama-lamanya dari generasi ke generasi, dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang mempersembahkan kepada jin-jin yang kita yakini, yang kita akui, ya, di pohon-pohon besar, di gunung-gunung, di batu-batu besar, di aliran sungai yang deras, tempat-tempat yang tenit, tempat-tempat yang gelap dan lain sebagainya, tempat-tempat yang angker. Dan jangan, sebagai orang yang percaya, jangan mempersembahkan hal-hal itu kepada jin-jin. Karena kita adalah, kalau kita menjadi pelakunya, kita berzina, dan kita juga sekaligus berzina dalam hal spiritual, di mana kita menduakan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang ketiga, menjadi sakit. Dalam Lukas 3 ayat 11, ya. Bayangkan dia harus menderita oleh karena roh ini selama 18 tahun. Itu sesuatu yang tidak perlu sebenarnya terjadi kalau seseorang itu sadar bahwa dia punya Tuhan. Tetapi karena dia tidak tahu sampai dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya dia disembuhkan setelah 18 tahun. Saya yakin dan percaya ada banyak upaya-upaya yang dia lakukan untuk kesembuhan. Saya yakin dan percaya ada banyak upaya kerja keras yang dilakukan, baik membayar ataupun tidak membayar, baik kepada tabib-tabib ataupun kepada paranormal atau kepada dukun-dukun atau orang-orang pintar.
Ada yang sakit pendarahan itu kita tahu bahwa dia berupaya supaya sembuh, tapi dia tidak sembuh-sembuh. 12 tahun mengalami pendarahan sampai ketemu dengan Yesus. Jadi yang mau saya katakan di sini, mengapa saya membawa ini secara berseri, karena ketika orang bertemu dan mendengar firman Allah, saya yakin dan percaya dimanapun mereka saat ini yang mendengarkan, atau mereka yang mendengarkan lalu menjadi saksi untuk tidak terlibat dalam okultisme ini. Okultisme itu sangat berbahaya. Satu contoh saya katakan, saya pernah mau bunuh diri, adik saya pernah mau bunuh diri, kakak saya pernah mau bunuh diri. Yang kakak saya itu berulang-ulang. Karena okultisme ini merasa tidak nyaman dalam hati, merasa tidak enak dalam hati, dan hidup dalam kegelisahan, walaupun nanti ada itu. Tetapi yang mau saya katakan, saya bukan hanya menjadi pendengar atau hanya membaca firman Allah, tetapi saya telah mengalami pembebasan yang daripada Tuhan ketika saya mengenal Yesus 1 Maret 1987. Dan saya mengalami kelepasan tahap demi tahap. Mengapa? Karena adanya orang-orang yang memberitakan Injil kasih karunia 6 tahun. Itu bukan sesuatu yang bagi saya bukan sesuatu yang singkat. Tapi setelah 6 tahun itu, benteng yang saya bangun atau yang ditolong oleh setan saya bangun hancur berkepang-keping, dan akhirnya mengakui segala keberadaan saya di hadapan Tuhan. Dan yang kemudian yang terjadi, kemudian menjadi susah dalam hidup. Lukas 13 ayat 16. Jadi kalau terikat kepada setan, masih dalam wanita itu, terikat kepada setan, lalu kehidupannya yang mungkin pada waktu ada, kalau dalam Mazmur 16 ayat 14, dia punya segala-galanya, tapi menderita oleh karena roh yang hinggap, yang diundangnya. Nah, tetapi itu nanti ada ya, tidak kebetulan saya ingat saja, jadi saya mau mengatakan. Jadi wanita ini sudah cukup menderita, susah hidupnya oleh karena biaya itu, biaya ini. Saya pernah dengar di YouTube, oleh karena anaknya, orang tuanya sudah habis-habisan ya, seorang petani, lalu kemudian anaknya harus cuci darah setiap beberapa waktu, kemudian uang mereka sudah nggak bisa apa-apa, lalu kemudian karena tidak bisa berbuat apa-apa, sudah habis 100.000 yuan pada waktu itu kira-kira 200-an lebih juta lah ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ayahnya ini sudah berprinsip bahwa anaknya ini akan mati, dan dia mempersiapkan, dia buat lubang ya, dia buat lubang dan dia tidur di situ bersama anaknya, supaya anaknya nanti kalau ya, namanya kepercayaan kepada ilah-ilah asingnya, jadi kalau dia mati, anak ini sudah tidak takut lagi. Tapi itu di-expose. Setelah kemudian beberapa waktu, netizen pada akhirnya menolong dan anak itu menjadi sembuh. Ya, sembuh oleh karena pengobatan dan kemudian yang istrinya hamil kembali, melahirkan dan cocok apa namanya itu, dan kemudian anak itu bisa sembuh, bisa jalan lagi. Dan yang mau saya katakan di sini, setan itu mengikat kita untuk bisa susah. Buat apa kita memuja setan kalau pada akhirnya penderitaan baik bagi kita? Nanti ini bagian kita ini untuk diri sendiri masih panjang ini, tetapi untuk generasi kita juga itu ada impactnya, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Tapi saya mengupas dulu bagian
yang pertama ini untuk diri kita sendiri. Dan sangat tidak menyenangkan. Dan yang terakhir kata firman Allah, tidak tahu bersyukur. Jadi orang-orang yang tidak, orang-orang yang punya hubungan dengan ilah-ilah atau dengan Allah-Allah asing, Allah tidak berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak tahu berterima kasih. Pernahkah Anda melihat orang yang tidak tahu berterima kasih? Saya berupaya sekecil apapun berkat yang saya terima, saya tetap mengucap syukur, terima kasih. Dan yang mau saya katakan, orang-orang yang hidup dalam terbelenggu oleh roh peramal atau roh jahat, mereka tidak akan bisa bersyukur walaupun sudah dilakukan mujizat besar, walaupun sudah menyaksikan pertolongan Allah yang besar. Kenapa? Roh itu menghadang mereka untuk tahu bersyukur. Kalau kita tahu kan bersyukur itu adalah kunci pamungkas untuk menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita tentu tidak ingin hidup dalam dunia ini tanpa tahu bersyukur, tanpa tahu berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan biarlah bagian pertama ini kita mulai, kalau orang katakan Batak, orang kata Batak bilang kita rimang-rimangi, kita pikirkan secara mendalam supaya kita yang melihat keluarga kita yang terlibat. Saya tahu ada banyak, keluarga saya juga ada banyak yang terlibat dengan itu. Dan saya tahu juga di sekitar saya ada banyak juga yang terlibat dalam hal itu. Karena saya sudah banyak kali membakar ilmu-ilmu yang mereka miliki. Yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita terlibat, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa sebenarnya, terkecuali kesusahan, penderitaan, kenajisan, dan tidak punya persahabatan dengan Tuhan. Kalau itu yang kita alami dalam hidup kita, apa artinya kita hidup? Hidup ini hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau saya minta 120 tahun, itu permintaan. Tapi kan soal dikabulkan kan itu urusannya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan 70 atau 80. 80 itu sudah masa-masa. Makanya kalau kita sering ketemu yang sudah 70 tahun ke atas sudah dapat bonus dia ya. Karena 70, 80 itu masa-masa kesusahan. Ya ada yang 90, 100 ya. Itu semua tergantung kepada Tuhan. Karena saya punya dasar, ya Musa tidak pernah sakit dalam Alkitab dikatakan. Harun masih naik gunung ketika Tuhan mau mengambil nyawanya. Atau Musa ketika Tuhan mau mengambil nyawanya, Tuhan suruh dia ke gunung Nebo. Harun juga demikian, naik ke gunung Hor. Jadi kekuatan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena saya percaya ada koak, ada salurnya Tuhan yang akan terus menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kalau ada yang tidak tahu itu koak itu adalah energi, kekuatan, kuasa, tenaga, wewenang. Dan kalau salom itu bukan hanya sekedar damai sejahtera, tetapi kesehatan rohani jasmani kita, dan juga welfare, kesejahteraan, dan kesempurnaan dari Tuhan. Jadi itu membuat kita harus bangga punya Allah. Ini panjang karena tadi pagi saya tidak siaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bukanlah orang-orang yang hidup bersekutu dengan roh jahat, tapi kami hidup bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita akan keluar, dan oleh Bilu Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan yang besar, datang kepada Tuhan. Arahkan tanganmu, kita berdoa. Dan dengarkan dulu firman Allah. Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Marilah
datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau mau legah, datang pada Tuhan, serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Lakukan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus buat mereka-mereka yang mengharapkan pertolongan-Mu dan pembelaan. Lakukan kasih-Mu, mujizat-Mu, sehingga mereka menikmati segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya di sore hari ini apapun aktivitas yang mungkin kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kalau malam kita mau tidur, jangan lupa memperkatakan firman Allah, membaca firman Allah, dan berdoa supaya Tuhan terus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!